Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada di dalam lindungan Tuhan, ada di dalam lawatan Tuhan. Kita tetap bersuka cita atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih bisa ada, semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita beribadah, kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari untuk memulaikan ibadah kita saat ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, katakan hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kau sertai jalanku. Keselamatanku, katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku, sama-sama ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang
sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk lawan-Tan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Allah yang luar biasa begitu memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau tak pernah tinggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama dengan penuh kerinduan, dengan hati yang betul-betul takut akan Engkau Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau untuk terus belajar, untuk terus bersama-sama memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau Tuhan memberikan kepada kami pemahaman yang lebih jauh lagi tentang kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami menjadi umat-umat-Mu yang senantiasa luar biasa, yang senantiasa mengerti akan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, Engkau tolong setiap kami, biarlah roh-Mu Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kami untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan juga beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, GPT Lumajang, Jatiroto. Biarlah Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah ini, biar Tuhan sama-sama memberkati, Tuhan sama-sama mengurapi, Tuhan sama-sama menguasai setiap kehidupan mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa duduk diam dan tenang untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu secara pribadi. Tuhan, hamba memohon kuasa-Mu Tuhan, otoritas daripada Allah, hikmat daripada Tuhan, untuk senantiasa membimbing, menuntun perkataan hamba-Mu, menuntun perasaan pikiran hamba-Mu, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berserah penuh kepadamu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama memulaikan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dari tempat ini bersama dengan rekan-rekan yang ada, menyapa Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Ya, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya di waktu-waktu yang sekarang kita hadapi ini ya tentunya begitu banyak hal gejolak yang ya sepertinya
ya agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin itu bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin banyak rencana-rencana yang sudah tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan sampai karena hal-hal yang demikian membuat kita jauh dari Tuhan, atau bahkan mungkin dengan keadaan seperti ini Bapak Ibu, uh, ada juga orang-orang di dalam keadaan yang seperti ini melupakan Tuhan, tidak mau tahu lagi tentang ibadah, tidak mau pusing lagi dengan firman Tuhan. Yang penting bisa menjalani hidup, masih bisa sehat, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, udah cukuplah. Mereka tidak memperhatikan lagi tentang kebutuhan-kebutuhan rohani. Tetapi saat ini di tempat ini saya menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu seberapa kita yang hadir, yang sudah datang saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih karunia itu masih ada di dalam kita. Artinya Bapak Ibu kita hadir, kalau Bapak Ibu hadir saat ini itu bukan kebetulan, ataupun mungkin bukan karena hal itu merupakan satu kewajiban bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, ada hadir maksud saya, ada menyaksikan ibadah ini, itu artinya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan, adalah orang-orang yang senantiasa merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, adalah orang-orang yang senantiasa betul-betul menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, betul-betul membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya, oleh sebab itu Bapak Ibu, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bersuka cita Bapak Ibu seharusnya ya. Walaupun ada tantangan mungkin, tetapi kita anggap saja itu sebagai orang istilahnya itu bumbu-bumbu kehidupan ya Bapak Ibu ya. Atau warna-warni kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat ini kita sudah melewati perjalanan yang cukup panjang dengan pendalaman Alkitab kita sangat luar biasa, dan Bapak Ibu yang sudah setia sampai saat ini itu benar-benar adalah kemurahan Tuhan. Mungkin saya akui, saya dengan Saudara Daud juga, kami mengakui banyak keterbatasan di dalam menyampaikan hal ini ya, karena beberapa faktor mungkin kami juga agak tergesa-gesa dengan waktu, tetapi seberapa yang kami dapat sampaikan, kami juga terus berdoa supaya seberapa pun yang dapat kami sampaikan, biar Tuhan berbicara lebih jauh kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan kami kurang persiapan atau lain sebagainya, tetapi itu karena keadaan. Maka saya yakin percaya Bapak Ibu juga semua ketika menonton HP mungkin pasti ada rasa gimana kalau hanya lihat di HP, tetapi itulah keadaan sekarang ini. Mari kita tetap berdoa untuk keadaan ini supaya Indonesia cepat pulih dan kita bisa bertemu. Dan dengan keadaan yang seperti ini, jangan kita menjadi orang yang lengah atau lemah di dalam beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan lanjut langsung saja. Kita akan lihat dari apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu ini Bapak Ibu ya. Ya, kita sudah belajar tentang eskatologi di bagian akhir ini ya. Ini sebenarnya adalah bagian akhir dari sistematika teologi atau bagian akhir dari pelajaran teologi. Itu adalah tentang eskatologi atau akhir zaman seperti yang Bapak Ibu sudah pelajari di waktu-waktu ini. Jadi kita sudah belajar apa itu eskatologi. Eskatologi itu adalah akhir zaman. Saya tidak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan ini Bapak Ibu ya. Eskatologi itu adalah akhir zaman. Kita pelajari tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman kita sudah lihat, bahkan kita juga sudah maju lebih jauh lagi, kita sudah belajar tentang tahapan-tahapan atau proses-proses hal-hal apa yang akan terjadi terlebih dahulu, misalnya seperti itu, dan kapan sih hal itu akan terjadi. Itu semua kita sudah pelajari ya. Tentunya kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi dengan tanda-tanda yang ada kita bisa menilai seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita bisa tahu kalau misalnya ada musim panas itu tiba atau musim ini akan tiba, kita bisa tahu menilai. Bahkan firman Tuhan katakan kita bisa menilai zaman. Tetapi tanda-tanda akhir zaman itu juga Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kasih tahu kepada kita. Dikatakan juga kita sudah belajar bahwa kalau kita melihat ini, kalau kita melihat ini, kalau ini terjadi, itu terjadi. Firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Bahkan bukan dikatakan sudah dekat, tetapi sangat dekat. Dikatakan lagi sudah di ambang pintu. Wow, ini luar biasa. Tetapi jangan kita
Ini kan firman Tuhan sudah lama disampaikan, sudah ribuan tahun. Nah, tetapi di sini yang ingin saya katakan kepada kita sekalian, firman juga mengatakan bahwa Tuhan itu bukan lalai untuk menepati janjinya. Hal ini kenapa belum terjadi? Itu artinya kita masih diberi kemurahan oleh Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk berbalik dari jalan hidup yang sia-sia menuju kepada kehidupan yang kekal, di dalam kehidupan yang mulia bersama-sama dengan Tuhan nantinya, Bapak Ibu ya. Ya, kita juga sudah belajar tentang kedatangan Kristus ya. Bapak Ibu, kita sudah pelajari tentang kedatangan Kristus. Ketika Kristus datang, apakah itu setelah ada masa-masa seperti yang sudah dijelaskan, ada penderitaan 3,5 tahun, 3,5 tahun, atau mungkin apakah itu terjadi setelah masa kerajaan 1000 tahun, dan juga apakah itu terjadi dan lain sebagainya. Nah, kita sudah pelajari bersama-sama. Kita sudah belajar juga tentang ketika Tuhan Yesus datang, ada kebangkitan orang percaya, orang mati dibangkitkan. Orang mati yang percaya di dalam Kristus, orang yang mati di dalam Kristus, semua mereka akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Orang percaya. Jadi Bapak Ibu, ketika mungkin kita mengalami hal yang tidak mungkin sampai merenggut nyawa kita di hari-hari ini, Bapak Ibu, yang tentunya itu bukan karena kekonyolan kita dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir menghadapi hal-hal yang begitu mungkin membuat kita ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap bersuka cita karena kita ada di dalam Tuhan. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, saat kita mati mungkin Tuhan belum datang, tetapi ketika Tuhan datang yang kedua, kita semua akan dibangkitkan ya. Dan kita semua berada bersama-sama dengan Kristus. Terus yang selanjutnya, orang mati dibangkitkan. Orang yang mati di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan. Selanjutnya, orang-orang yang percaya, yang masih hidup, itu akan diubahkan ya. Jadi tubuh yang fana ini diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Terus yang selanjutnya kita juga sudah belajar, setelah itu ada masa kesusahan besar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu melihat hal-hal yang demikian, ketika kita melihat hal-hal yang seperti ini, melihat gambaran-gambaran yang diberikan oleh Alkitab, seharusnya ini membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa tekun di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Saya akan saya akan mengajak kita untuk melihat, sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi saya akan mengajak kita untuk melihat kembali tentang kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu ya. Ya, saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Ya, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 Bapak Ibu ya. Ya, perikopnya adalah kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Mari simak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa buka Alkitab, mari simak bersama-sama, perhatikan dengan baik. Ayat yang pertama, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat yang keempat, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati
Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kebangkitan yang kedua, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan gambaran tentang kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan sesuatu untuk kita semua bahwa terkadang sebagai orang Kristen, saya juga pernah mengalami hal ini Bapak Ibu ya. Ketika saya membaca kitab Wahyu ini atau mungkin ayat-ayat Alkitab yang lain yang kira-kira seperti gambaran tentang ini ya Bapak Ibu ya. Gambarannya, maksudnya gambaran itu misalnya hanya seperti gambaran-gambaran itu. Rasanya ini kok seperti dongeng-dongeng rasanya ya. Jadi seolah-olah itu sulit diterima dengan akal. Nah, saya pernah mengalami akan hal ini Bapak Ibu ya. Tetapi setelah saya pikirkan kembali, setelah saya betul-betul mohon pengertian dari Tuhan Yesus Kristus, saya mohon iman, kekuatan dari Tuhan, saya benar-benar melihat hal ini sebagai suatu hal yang benar luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan ini adalah di mana orang percaya itu memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun lamanya. Jadi tentang masa 1000 tahun ini, kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu merasa ini sepertinya hanya hayalan, ini seperti mungkin kalau orang-orang yang tidak mengerti ini akan mengatakan ini hanya sebuah halusinasi ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa di situ kalau Bapak Ibu baca ada ayat lagi, nanti Bapak Ibu akan baca seterusnya ya. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa tuliskanlah semua itu karena perkataan ini adalah benar ya, dan amin Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah benar. Jadi kerajaan 1000 tahun, mungkin Bapak Ibu baca, Bapak Ibu lihat ini seperti sebuah halusinasi dari Rasul Yohanes ya Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat bahwa firman Tuhan katakan itu adalah benar-benar nyata. Jadi akan ada satu masa ketika di masa itu benar-benar Kristus bersama-sama dengan orang percaya akan memerintah selama 1000 tahun. Jadi ada beberapa orang atau ada beberapa orang juga mengatakan, menyimpulkan bahwa ketika kita baca tadi, iblis diikat atau Satan diikat itu selama 1000 tahun. Jadi kita lihat di situ bahwa terjadi suatu, orang-orang menyimpulkan bahwa selama 1000 tahun itu, maka itu dikatakan adalah masa 1000 tahun damai. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa itu 1000 tahun itu adalah masa pemerintahan Kristus. Dan terus juga ada yang mengatakan bahwa Kristus memerintah bersama dengan orang-orang percaya. Jadi masa 1000 tahun damai. 1000 tahun damai ini kenapa dikatakan 1000 tahun damai? Karena selama 1000 tahun itu tidak ada lagi, kalau Bapak Ibu baca lagi selanjutnya, di sana tidak ada lagi pemberontakan, tidak akan ada pemberontakan kepada Allah. Karena iblis yang menjadi dalang dari itu semua sudah sedang dipenjarakan atau sedang dikurung atau sedang kalau kita baca tadi dia sedang diikat ya, sedang dirantai. Jadi menurut di sini dikatakan bahwa ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, terus dimasukkan ke dalam jurang maut. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa ini adalah masa yang benar-benar damai dan saya melihat, saya memahami bahwa di sini Tuhan itu sedang menunjukkan bahwa seperti inilah yang sebenarnya yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan orang-orang percaya atau umat manusia. Bahwa Tuhan itu tidak ingin adanya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita akan lihat di situ bahwa di situ adalah hal yang masa yang benar-benar damai, di mana tidak akan ada kalau Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Yesaya, itu di sana dikatakan bahwa serigala
akan makan rumput bersama dengan domba-domba dan lain sebagainya. Anak-anak akan bermain-main dengan singa. Tidak ada hal-hal yang menakutkan yang terjadi. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa, benar-benar keadaan yang damai. Terus yang selanjutnya kita lihat bahwa masa ini adalah masa pemerintahan Kristus bersama-sama dengan orang yang percaya. Orang-orang yang mereka yang mati, yang matinya itu karena pemberitaan Injil. Mereka itu yang hidupnya mengalami penyiksaan karena Kristus, karena nama Kristus. Mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Jadi di situ kalau Bapak Ibu baca, di situ dikatakan lagi, ya, orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, jadi orang-orang yang duduk di atas tahta, jadi orang-orang percaya, maksud saya, jadi orang-orang percaya yang hari itu, waktu itu memerintah bersama-sama dengan Kristus, mereka juga, jadi kita beroleh kuasa juga untuk menghakimi. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa merasakan pemerintahan yang luar biasa. Ini saya sendiri sulit untuk membayangkan, wow, ini apa ya, soal ini merupakan suatu hal yang benar-benar luar biasa. Tapi sebelum jauh Bapak Ibu, saya ingin tegaskan kepada kita sekalian bahwa hal ini terjadi di bumi, ya Bapak Ibu ya. Ini terjadi di dunia ini akan terjadi di dunia ini. Sekali lagi, ini terjadi di bumi. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan hal yang lain, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ini, Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Kita akan lihat bersama-sama dengan firman Tuhan, karena jelas sekali di sini firman Tuhan katakan ini terjadi di bumi. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, ada kalau berbicara tentang masa 1000 tahun atau istilahnya ini adalah milenium, kerajaan milenium. Bapak Ibu pasti tahu milenium yaitu 1000 tahun. Ya, jadi kita lihat bersama-sama bahwa Bapak Ibu, saya ingin bagikan beberapa hal. Yang pertama adalah ada orang-orang yang tidak mengakui tentang kerajaan 1000 tahun ini. Ini sudah pernah disampaikan, tapi saya hanya ingin ingatkan kembali kepada kita. Ada orang-orang yang tidak. Kenapa hal ini begitu penting Bapak Ibu ya? Karena ada orang-orang yang tidak sesuai pemahamannya dengan kita, dengan firman Tuhan, bertolak belakang dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak ada. Jadi mereka menganggap ini di dalam firman Tuhan ini merupakan satu hal yang hanya seperti hiasan Bapak Ibu ya. Hanya seperti hiasan atau gambaran. Nah terus yang selanjutnya, ini adalah orang-orang, kalau kita mengatakan itu tidak ada, maka ini tidak sesuai lagi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sedangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kerajaan 1000 tahun, di situ dikatakan ini merupakan penglihatan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasul Yohanes. Nah, jadi terus setelah ditunjukkan itu semua, terus dikatakan Tuhan kepada Yohanes, tuliskan semuanya itu, sebab semuanya itu adalah benar. Ya, jadi kalau kita tidak percaya akan hal ini, maka kita sudah bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab berkata bahwa itu adalah benar, berarti ini akan benar-benar terjadi. Waktunya kapan? Ya belum, ya pastinya belum sekarang Bapak Ibu ya, belum terjadi. Nah, jadi ada yang mengatakan itu 1000 tahun itu tidak ada. Ini adalah golongan orang-orang yang dikatakan sudah disampaikan adalah milenialisme. Milenialisme. Ya, jadi Bapak Ibu, orang-orang yang menyangkali tentang kerajaan 1000 tahun. Terus juga ada yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu sudah sedang terjadi ya Bapak Ibu ya. Atau mengatakan kedatangan Kristus itu, maafkan saya, jadi ada yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun ini. Jadi orang-orang percaya itu semuanya akan masuk dalam penderitaan bersama-sama dengan orang yang tidak percaya. Lalu mereka semua masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu setelah itu baru Kristus datang. Nah, pandangan ini juga Bapak Ibu itu tentunya tidak sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika sangkakala ditiup,
orang-orang yang percaya, orang-orang yang mati di dalam Kristus semuanya bangkit dan mereka itu akan bersama-sama dengan Kristus. Dan setelah itu baru terjadi masa kesusahan besar seperti yang sudah dijelaskan ulang-ulang Bapak Ibu ya. Jadi ada masa yang benar-benar kesusahan yang benar-benar luar biasa. Terus yang selanjutnya setelah itu barulah terjadi masa pemerintahan 1000 tahun ini. Nah itu mereka yang menyangkali hal ini atau mengatakan bahwa kedatangan Kristus ini setelah masa 1000 tahun ini adalah orang-orang yang di golongan post milenialisme. Ya jadi orang-orang ini mengatakan bahwa kedatangan Kristus setelah kerajaan 1000 tahun. Tetapi juga ada juga yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu sebelum kesusahan besar dan sebelum kerajaan 1000 tahun ini. Nah ini yang menurut saya juga adalah yang mendekati dari apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Dan jadi Bapak Ibu kita percaya bahwa hal-hal ini memang sangat penting Bapak Ibu ya. Kalau kita salah untuk memahami maka pemahaman kita akan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itu Bapak Ibu suatu saat pasti ujungnya kita akan menyangkali firman Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa Alkitab ini tidak benar. Alkitab ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah jadi sedangkan firman Tuhan ini sudah ada untuk kita semua dan Tuhan ini benar-benar diilhamkan oleh Allah. Kalau kita sudah menyangkali maka kita akan kesulitan untuk memahami hal-hal yang lain. Dan kita akan menemukan kebenaran kita sendiri. Kita akan mencoba untuk mencari-cari cara supaya kita menemukan atau menemukan hal-hal yang mendukung pemahaman kita tentang apa yang kita pahami dari firman Tuhan itu sendiri. Walaupun itu bertolak belakang dari kata Alkitab, kita tidak peduli. Ya, karena kita sudah punya pegangan ya. Sebab itu saya katakan kepada kita sekalian bahwa untuk memahami hal-hal yang demikian juga sangat penting. Bukan hal-hal yang misalnya kita bukan hanya belajar Alkitab itu bukan hanya belajar tentang ini bagaimana saya memperbaiki cara hidup saya. Bukan hanya orang baik itu seperti apa. Tetapi hal-hal yang demikian ini berbicara, ini merupakan janji Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak pahami juga dengan benar, maka suatu saat nanti kalau kita merasa benar dengan apa yang kita pahami saat ini, kita menutup diri dari yang lain-lainnya, maka kebenaran juga itu akan tertutup untuk kita Bapak Ibu ya, akan sangat disayangkan. Jadi Bapak Ibu, kita percaya bahwa orang-orang percaya akan mengalami pengangkatan sebelum kesusahan terjadi dan akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun ini ya Bapak Ibu ya. Dan sebab itu Bapak Ibu kalau ada yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu lebih dulu sebelum kedatangan Kristus, maka kita perlu untuk pikirkan kembali, kita perlu untuk kaji kembali apakah itu benar atau salah, walaupun memberikan argumen yang begitu hebat, tetapi saya secara pribadi saya akan menyanggah atau menolak karena itu bertolak belakang dengan apa yang saya pahami dari firman Tuhan itu sendiri. Bukan berdasarkan dari buku-buku yang lain Bapak Ibu ya, bukan berdasarkan dari pandangan ini, tetapi melihat sendiri dari Alkitab ya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak tentang kerajaan 1000 tahun ini. Dan saya tidak akan lama-lama lagi untuk mengajak kita melihat hal ini. Karena kita sudah banyak belajar tentang hal ini. Kita akan lanjut saja Bapak Ibu ya. Saya akan mengajak kita untuk maju lagi Bapak Ibu ya. Saya akan membawa kita untuk melihat satu bagian di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian sekali lagi Bapak Ibu ya. Hukuman yang terakhir, perikopnya. Dengarkan, simak Bapak Ibu. Ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis
apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini suatu hal yang kalau kita bayangkan secara manusia, kalau kita pikir-pikir ya Bapak Ibu, ini suatu hal yang betul-betul mengerikan. Ada lautan api. Wow, ini benar-benar luar biasa, ngeri. Lautan api, mereka yang namanya tidak ada di dalam buku kehidupan itu, mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi di sini yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian Bapak Ibu, ini semua sekali lagi adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Waktunya memang belum sekarang terjadi, tetapi ini pasti akan terjadi. Firman Tuhan katakan pasti terjadi. Ini adalah benar adanya. Di sini kita akan lihat setiap orang akan dihakimi. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita lihat, sebab itu saya katakan di sini adalah penghakiman dan penghukuman. Jadi setiap orang-orang itu, semua orang akan dihakimi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda karena ini saya katakan ini adalah penghakiman terakhir dan penghukuman. Jadi ini penghakiman ini berbeda dengan penghakiman orang-orang percaya. Orang-orang percaya pun akan dihakimi Bapak Ibu ya. Tetapi perbedaan antara penghakiman antara orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya adalah ketika orang percaya itu mengalami hal ini atau melewati penghakiman ini, bukan penghakiman untuk dihukum Bapak Ibu ya. Tetapi penghakiman kita adalah untuk memperoleh mahkota kehidupan. Ya, setiap kita akan dihakimi berdasarkan dengan perbuatan kita. Jadi di sini dikatakan setiap orang akan dihakimi. Jadi masing-masing ya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi setiap mereka dihakimi menurut perbuatannya. Bagi mereka yang tidak percaya atau mereka yang di luar Kristus atau orang-orang yang tidak orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak beroleh kasih karunia Tuhan, mereka semua mendapat penghukuman yang kekal. Ini di situ dikatakan mereka dilemparkan di dalam lautan api. Namanya tidak terdapat di dalam yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bandingkan kepada dengan satu ayat yang terdapat di dalam kitab Lukas, ayat yang pasal yang ke-10, ayat yang ke-20. Ya, ini ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid ya. Di situ saya akan bacakan kepada kita sekalian bahwa ketika murid-murid memberikan kesaksian, wah, ini sangat luar biasa Tuhan. Bahkan kami mengusir roh-roh jahat demi nama-Mu. Kami begini dan begitu, melakukan tanda-tanda mujizat dan lain sebagainya. Tetapi mereka sangat bersuka cita akan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, namun demikian, janganlah bersuka cita oleh karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat luar biasa. Bersukacitalah dan berbahagialah kita, karena saya yakin dan percaya kita semua yang ada di dalam Tuhan, kita semua yang setia untuk hidup di dalam Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mau untuk senantiasa taat melakukan kehendak Tuhan, kita semua mendapat bagian di dalamnya. Artinya nama kita tercatat di dalam kerajaan sorga. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi di sini saya tegaskan kepada kita memang hidup di dunia ini, mungkin kita berada di Lumajang dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu punya
asal usul dari tempat yang lain, tidak mengapa. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, kita semua adalah warga kerajaan Allah. Nama kita terdaftar di surga. Sebab itu marilah kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kehidupan kita harus senantiasa kita ini hidup mencerminkan, atau kita hidup ini senantiasa menunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar warga kerajaan Allah. Kita hidup dengan setia, mau senantiasa melayani Tuhan, mau senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Karena kita di dalam kerajaan surga, yang utama adalah kita bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, saya tidak akan lama-lama lagi di sini. Bapak Ibu, kita akan langsung saja kita lihat bagian yang selanjutnya. Kita akan melihat tentang langit baru dan bumi baru. Nah, di sini merupakan suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 Bapak Ibu ya. Kita tidak akan baca ayat ini semuanya. Nanti Bapak Ibu dengarkan bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-21. Ayat yang pertama saya akan bacakan, langit baru dan bumi baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini tentang gambaran tentang langit bumi yang baru. Nanti Bapak Ibu bisa baca sampai ayat yang terakhir ya di pasal ini. Ini menggambarkan tentang keadaan langit yang baru dan bumi yang baru itu. Nah, di sini yang kita akan lihat Bapak Ibu bersama-sama bahwa langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa dikatakan demikian? Jadi langit yang bumi yang sebelumnya itu langit dan bumi yang sebelumnya atau yang pertama itu telah berlalu. Di sini dikatakannya telah berlalu, artinya lewat ya. Telah berlalu itu artinya lewat. Kenapa bisa demikian? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru itu dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem yang baru atau langit yang bumi yang baru itu digambarkan keindahannya itu seperti bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini merupakan satu gambaran dari keindahan tentang langit dan baru dan bumi yang baru itu. Jadi ini merupakan satu hal yang benar-benar luar biasa. Digambarkan seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya ya, untuk calon suaminya. Ini merupakan kalau Bapak Ibu kalau kita lihat bahwa ketika seorang pengantin itu dihias dengan begitu rupa supaya terlihat, supaya tampil dengan begitu mempesona, supaya tampil dengan begitu indah, supaya tampil dengan begitu anggun, itu sangat luar biasa, supaya dia begitu terlihat dengan luar biasa di depan orang banyak untuk sebuah proklamasi pernikahan mereka ya. Di sini gambaran tentang atau Yerusalem atau digambarkan tentang langit dan Yerusalem yang baru itu digambarkan seperti demikian, bahwa begitu indah, begitu luar biasa, sehingga orang-orang yang melihat itu terpukau dan benar-benar wow, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, dan ia menghapus segala air mata. Wow, ini luar biasa. Kita akan lihat sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, Bapak Ibu ya. Jadi penderitaan-penderitaan yang selama ini kita alami, mungkin kita mengalami, atau mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami sakit yang sudah lama, atau mungkin Bapak Ibu saat ini sering mengalami yang namanya sakit hati, sering mengalami kesedihan, sering mengalami tangis, sering menangis mungkin Bapak Ibu karena beban hidup mungkin dan lain sebagainya. Semua tidak akan ada lagi. Tidak akan, semuanya sudah berlalu Bapak Ibu ya. Jadi kita benar-benar hidup. Dan satu hal yang saya yakin Bapak Ibu, ini ketika kita berada di sana semuanya memang akan benar-benar berubah. Ya, jadi kehidupan kita benar-benar berubah. Bukan cuma tubuh kita ini yang diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, tetapi segala sesuatunya. Bahkan dikatakan langit dan bumi yang dikatakan di sini, langit yang baru dan bumi yang baru. Ini benar-benar suatu hal yang sangat luar biasa. Ia yang duduk di atas tahta. Jadi, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Bapak Ibu, ini adalah benar-benar terjadi. Nanti kita akan lihat kenapa kita harus ada yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Kenapa sih tidak bumi ini dibuat dengan dibuat menjadi suatu hal yang orang bilang direstorasi lagi menjadi sesuatu yang terlihat lebih baik lagi dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat bersama-sama nanti Bapak Ibu ya. Kota yang kudus itu di sana benar-benar kudus Bapak Ibu ya. Jadi kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ya, jadi ini suatu hal yang benar-benar saya sangat terkagum-kagum ketika membaca hal ini, ketika merenungkan hal ini. Membayangkan, kalau mungkin Bapak Ibu ketika ada orang-orang yang membayangkan ini seperti sebuah halusinasi, maka kita harus pikirkan kembali tentang pemahaman kita tentang firman Tuhan. Kita harus pikirkan kembali. Tetapi saya ketika melihat hal ini, saya benar-benar bersuka cita Bapak Ibu ya. Saya bukan melihat ini seperti sesuatu yang hanya sekedar orang bilang harapan-harapan palsu mungkin, atau orang-orang bilang itu hanya sekedar sebuah janji-janji belaka, atau orang mungkin mengatakan oh itu hanya sebuah impian atau halusinasi yang tidak akan pernah terjadi. Tetapi dengan membaca hal ini, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saya melihat hal ini, wow. Ketika melihat tentang Yerusalem, ketika memandang tentang Yerusalem yang baru, ketika melihat tentang ini, ya tentunya Bapak Ibu tujuannya bukan hanya sekadar untuk menikmati hal itu, tetapi ingin bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Tetapi melihat akan hal itu, saya bersuka cita Bapak Ibu ya, karena bisa melihat, wah, ini menjadi suatu harapan yang besar dalam kehidupan saya Bapak Ibu ya. Jadi mari hal ini menjadi harapan besar dalam kehidupan kita, karena ini adalah akhir, adalah puncak ya Bapak Ibu ya, adalah puncak dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam satu tempat yang benar-benar luar biasa. Terus kita akan melihat Bapak Ibu ya, bahwa ini adalah tempat yang benar-benar kudus. Nah, di sini kenapa dikatakan, kenapa orang-orang mungkin bertanya, kenapa tidak dunia ini saja yang dijadikan atau direstorasi atau dipulihkan kembali ya? Karena seperti yang kita ketahui, ketika dosa masuk ke dalam dunia, semuanya dikutuk dan semuanya telah tercemar oleh karena dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa bukan dunia ini yang direstorasi lagi atau dipulihkan kembali? Karena dunia ini telah tercemar oleh dosa. Jadi dikatakan kudus, tidak bisa dikatakan kudus lagi. Karena Allah Allah itu sangat membenci dengan yang namanya dosa atau sesuatu cacat. Allah itu sangat membenci. Tetapi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita beroleh kemurahan. Kita beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan, dan kita bisa masuk di dalam kota kudus itu. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Nah, itulah Yerusalem yang baru Bapak Ibu ya. Langit dan bumi yang baru, itulah Yerusalem yang baru. Dan kita akan lanjut Bapak Ibu
Waktu kita sedikit lagi, tidak akan panjang-panjang lebar Bapak Ibu ya. Kenapa harus langit dan bumi? Kenapa harus langit baru, bumi baru? Nah, kita akan melihat Bapak Ibu ya, kenapa harus dikatakan baru? Kita akan melihat kembali di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mereka yang tidak ikut ya, atau yang tidak termasuk di dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan, mereka yang tidak dibangkitkan mereka yang tidak mati dalam Kristus dibangkitkan lalu bersama-sama dengan Tuhan, atau mereka yang tidak diangkat bersama-sama dengan Tuhan, mereka akan masuk di dalam waktu ini atau di dalam bagian ini. Segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan melihat bahwa apa yang ada sekarang ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hilang lenyap, akan dihanguskan. Di sini dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa langit akan lenyap. Ini bukan hanya berbicara tentang apa yang kita lihat di langit ini, langit warnanya biru. Tetapi apa yang ada, semua yang ada, atau tatanan tata surya semuanya, pokoknya yang termasuk di dalam tata surya, semuanya yang di luar angkasa, yang pokoknya tidak ada lagi yang tersisa. Di sini dikatakan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus ya dalam nyala api. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan lihat unsur-unsur, bahkan bagian-bagian mungkin yang tidak bisa kita lihat, atau bagian-bagian yang sulit kita, bahkan yang terkecil sekalipun, atau bahkan mungkin yang besar sekalipun, pokoknya tidak ada yang sisa. Semuanya lenyap. Jadi di sini kita melihat bahwa kenapa harus langit baru dan bumi yang baru? Karena kita sudah tahu bumi ini atau segala sesuatu yang ada di dunia ini, alam semesta ini, semuanya telah tercemar oleh karena dosa dan semuanya harus dibinasakan. Karena apa yang fana, firman Tuhan katakan segala sesuatu yang fana ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bersama-sama bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya akan lenyap. Sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, kalau ada sesuatu yang mungkin saat-saat ini jangan terlalu kita mencintai dunia ini, jangan terlalu kita mencintai berlebihan, karena semuanya ini akan lenyap Bapak Ibu ya. Kalau mungkin itu kita cintai berlebihan, pikirkanlah bahwa cinta kita yang harus kita cintai, yang terutama dalam kehidupan kita, hanya Tuhan. Karena dari sana ya kita akan beroleh hidup yang kekal ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan kalau kita tetap setia di dalam mengikuti Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ini bagian yang terakhir Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian ini di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saya lanjut di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita akan lompat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Jadi ini suatu hal yang benar-benar luar biasa yang harus kita terima, uh, bukan harus kita terima, yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia dari Tuhan, lalu kita diselamatkan melalui iman. Iman yang kita peroleh pun itu bukan hasil dari kerja keras kita, bukan hasil dari kita berupaya untuk memperolehnya, tetapi itu benar-benar adalah pemberian Tuhan, Bapak Ibu ya. Sebab itu kalau kita sudah diselamatkan, jangan kita memegahkan diri. Saya yakin kita semua beroleh bagian di dalam kerajaan yang kekal itu. Terus yang selanjutnya, kita sudah tahu kita bukan lagi pendatang ketika kita berbicara tentang kerajaan surga, bukan segi sesuatu yang asing bagi kita, tetapi kita adalah bagian di dalamnya. Karena kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah, bagian dari orang-orang kudus. Nah, kita beroleh bagian di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi yang saya tegaskan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, untuk bisa menjadi bagian di dalam keluarga Allah ini, maka sekali lagi saya tegaskan kepada kita, sudah ulang-ulang saya katakan bahwa kita harus melepaskan segala ikatan-ikatan yang begitu membebani kita, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani ya. Jadi melepaskan segala hal yang begitu membebani kita. Jadi hal-hal ini itu berbicara juga tentang ikatan-ikatan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita terikat kepada sesuatu, mungkin ada hal, jadi berbicara tentang ikatan ini Bapak Ibu adalah hal-hal yang mengikat kita. Kalau kita tidak lakukan itu, rasanya tidak enak, rasanya tidak nyaman, rasanya ada yang kurang. Jadi seperti di saat ini juga saya tegaskan kepada kita sekalian Bapak Ibu ya, saya tidak ingin kita luput dari saya tidak ingin kita itu tidak beroleh bagian di dalam kerajaan yang kekal itu. Saya tidak ingin kita tersingkir atau tidak mendapat bagian di dalam anggota-anggota keluarga Allah ini. Tetapi saya ingin katakan kepada kita sekalian, mungkin ada Bapak Ibu yang punya ikatan. Rokok itu saya katakan, atau minuman keras itu saya katakan, atau mungkin mencintai hal-hal yang lain, atau mungkin kita cinta kepada uang atau cinta kepada mamon. Itu tentunya itu hal, kalau itu mengikat kita Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa bahwa hal-hal itu lebih penting daripada Tuhan, maka kita harus koreksi diri kita Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita merasa ada orang-orang Bapak Ibu rela meninggalkan ibadahnya untuk melakukan hal-hal yang lain. Ada yang rela untuk meninggalkan Tuhan, misalnya hanya karena ada mungkin pasangan hidup, cinta kepada orang, mencintai orang-orang yang tidak seiman dengan kita, lalu meninggalkan Tuhan. Lalu karena ajakan orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan, meninggalkan waktu-waktu ibadah. Atau mungkin Bapak Ibu, waktu ibadah kita gunakan untuk kita melupakan hari Sabat. Bapak Ibu, hari-hari ini sangat miris Bapak Ibu ya. Banyak sekali juga orang-orang yang tidak mengindahkan tentang hari Sabat. Jadi ini sangat penting juga saya sampaikan kepada kita sekalian. Kita harus perhatikan hal ini. Hari Sabat artinya Bapak Ibu, hari yang kita khususkan untuk Tuhan. Terserah Bapak Ibu saya yakin ini bukan suatu hal yang baru lagi untuk kita sekalian. Kita sendiri sudah mengerti akan hal ini. Banyak juga orang-orang yang masih tidak mengindahkan tentang hal ini. Mereka mengabaikan. Mereka menganggap hal ini, hari Sabat itu seperti hari-hari biasa Bapak Ibu ya. Tetapi di mana mereka itu tidak, ketika hari Sabat itu tiba, kita harus pahami bahwa ini benar-benar adalah waktunya Tuhan. Ini waktu atau hari yang seharusnya kita khususkan untuk Tuhan. Saya sangat bersyukur dengan satu gambaran yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan. Saya sangat senang dengan gambaran ini, di mana dia mengatakan bahwa hari Sabat itu, ketika kita tidak menghargai akan hari Sabat itu, atau mungkin ketika hari Sabat itu kita tetap gunakan untuk bekerja, seolah-olah
6 hari yang diberikan oleh Tuhan itu tidak cukup. Nah, 6 hari yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya kok tidak cukup. Lalu kita masih ambil lagi hari Sabat, hari yang memang seharusnya sudah ditentukan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Di sini hamba Tuhan itu memberikan gambaran demikian, Bapak Ibu. Seperti seorang pengemis, gimana Bapak Ibu kalau Bapak Ibu didatangi seorang pengemis, terus Bapak Ibu dia meminta dia meminta-minta, terus Bapak Ibu ngasih uang dengan sejumlah uang, terus dia tidak terima, atau dia sudah terima terus dia bilang masih kurang, dia mau yang itu gini-gini. Nah, itu kira-kira gambaran tentang orang-orang yang tidak menghargai hari Sabat, di mana kita merasa masih kurang, tidak cukup, dan hal itu benar-benar seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita mengabaikan hari Sabat, kita gunakan hari Sabat itu. Atau mungkin Bapak Ibu, itu hal yang mengikat kita. Jadi Bapak Ibu, kalau pekerjaan kita mengikat kita akan terjadinya demikian. Jadi lepaskan ikatan-ikatan yang demikian. Kalau misalnya, atau mungkin minuman keras, atau yang ada yang masih, saya yakin kita semua tidak ada yang demikian. Tapi kalau ada orang-orang, Bapak Ibu punya kenalan, atau mungkin perokok Bapak Ibu ya, itu masih mengikat. Karena saya yakin Bapak Ibu, ketika seseorang terikat akan sesuatu, maka dia akan mengutamakan hal itu ketimbang Tuhan. Ya, jadi mari di hadapan di tempat ini Bapak Ibu, saya tegaskan kepada kita sekali lagi bahwa untuk bisa beroleh bagian di dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan itu atau orang-orang kudus itu, maka segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita lepaskan. Harus kita lepaskan. Atau ikatan, sekali lagi, ikatan-ikatan apapun itu, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita lepaskan. Kita hanya mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita beroleh bagian di dalamnya. Sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengatakan, dengan melihat hal ini, betapa itu salehnya kita harus hidup ya. Cara hidup kita itu harus sedemikian. Jadi harus betapa kita itu harus benar-benar saleh dan baiknya kehidupan kita. Jadi mari kita masih di waktu-waktu yang masih sisa ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menyongsong Tuhan, supaya ketika hari itu tiba, kita bukan menjadi bilangan orang-orang yang akan binasa bersama-sama dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentang penghukuman itu semuanya terjadi di dunia ini. Jadi mari kita senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Tuhan, supaya kita mengerti senantiasa kehendak Tuhan dan beroleh kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali untuk mengangkat pujian yang tadi. Ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Mari kita kejar sesuatu yang sifatnya kekal, yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang benar-benar yang kita harapkan, harapan besar kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita angkat pujian ini, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Di hari Rabu ada ibadah PA jam 5 sore, dan di hari Sabtu ada renungan firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kesehatan rohani kita, dan juga bukan untuk kesehatan saja tetapi itu untuk kebutuhan rohani kita. Karena kalau tanpa firman Tuhan rohani kita mati. Dan juga di hari Minggu kita akan kembali melaksanakan ibadah raya jam 8 pagi, dan setelah ibadah raya ada ibadah sekolah minggu. Dan nanti setelah itu Bapak Ibu, kita tetap dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Bapak Ibu, tentunya sekali lagi saya sampaikan kepada kita sekalian, tetap kita ikuti protokol kesehatan. Itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi itu tentunya sangat-sangat berguna untuk kita semua, untuk kita tetap bisa sehat kuat. Karena walaupun mungkin banyak orang yang mengatakan, oh ini hanya tipu-tipu pemerintah saja dan sebagainya, tapi kita sendiri menyaksikan Bapak Ibu ya, banyak orang yang sakit dan banyak orang yang mengalami ini dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai kita yang mengalami akan hal-hal itu. Kalau mungkin kita mengalami, jangan sampai ada orang lain yang mengalami yang sama. Mungkin mereka tidak, kita kuat, mereka tidak kuat. Mari tetap kita senantiasa berjaga-jaga senantiasa ya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi dari tempat ini kita juga bersuka cita karena ada saudara kita sudah diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Karena ya Bapak Ibu tahu untuk Bu Susan dan ibunya Bu Susan itu sendiri telah beroleh kesembuhan dan saat ini masih dalam tahap pemulihan. Dan kita tetap bersyukur dan kita bersuka cita. Ini adalah bukti nyata dari kasih Tuhan. Kita tetap doakan, dan juga mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang kalau butuh dukungan doa, mari Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami. Kita akan mendoakan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Baik mungkin melalui ibadah-ibadah seperti ini kita akan doakan, atau mungkin kita akan datangi langsung kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetap semangat dan jangan gentar untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini ya. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan sudah tuntun kami sehingga dapat menyelesaikan ibadah PA ini dengan baik. Dan kami berterima kasih Tuhan, Tuhan sudah bukakan kepada kami rahasia kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu secara pribadi, hamba akui sangat terbatas dalam berkata-kata. Sebab itu ya Tuhan, hamba sangat memohon kepada-Mu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati supaya Tuhan terus berbicara kepada umat-umat-Mu Tuhan, untuk memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi, supaya kami semua tetap cerdas dan bisa untuk memilah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, memilah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu ini. Hamba berdoa ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, dan kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah sertai proses perawatan yang dilakukan di rumah sakit untuk Bu Susan dan juga untuk Mama Bu Susan ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah sertai baik di rumah sakit, dan saat ini mereka sudah boleh pulang dan mereka masih di dalam tahap pemulihan. Dan terima kasih kalau Tuhan sudah sertai mereka di dalam masa-masa yang sulit yang sudah mereka lewati. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai terus mereka dan akan memberikan pemulihan yang jauh lagi kepada mereka, sampai mereka betul-betul mengalami pemulihan 100% oleh karena Tuhan sudah menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa
untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan mungkin umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini mereka mungkin yang mengalami masa-masa sulit ataupun yang mengalami kendala di dalam kesehatan mereka ya Tuhan, mengalami sakit ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan berikan kesehatan yang baru, Tuhan berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu, bahkan umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Mereka di dalam pekerjaan mereka, mereka yang di dalam keluarga mereka, atau mungkin mereka yang hari-hari ini mengalami masa-masa sulit di dalam usaha mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan agar mereka juga dapat mengelola usahanya dengan baik, agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih dalam pendidikan. Kiranya Tuhan terus sertai, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, jadikan anak-anak yang cerdas. Mereka yang saat-saat ini di dalam masa-masa pertumbuhan, Tuhan berkati mereka sehingga dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami dengan sukacita, berkati kami dengan damai sejahtera, dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami ini saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.